Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya. Dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Profesor Dr. Koryohana MM dan yang kedua adalah Profesor Dr. Iketut R. Sudiardita MSI. Judul tesis saya yaitu Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional terhadap Innovative Work Behavior dengan Stres Kerja sebagai mediating guru sekolah menengah pertama SMPN Kecamatan Jatinegara, Provinsi DKI Jakarta. Untuk bab satu, kualitas pendidikan di Indonesia masih menunjukkan tantangan berdasarkan tabel di atas. Terlihat bahwa Indonesia masih di peringkatnya masih terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam UNDP atau Education Index, Indonesia masih peringkat 112. Dia berbanding jauh dengan Singapura yang peringkat 2 dan Malaysia di peringkat 62. Maka dari itu, guru dituntut untuk mengembangkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Saya melakukan prasurvei eh, bagaimana penggunaan metode pembelajaran di guru SMP negeri di Jatinegara. Ternyata dari total yang disurvei, hanya 32% yang mengadopsi metode pembelajaran inovatif, sementara 68%-nya masih menggunakan metode konvensional. Saya juga melakukan prasurvei terhadap faktor utama yang mempengaruhi IWB atau Innovative Work Behavior. Yang pertama adalah faktor kecerdasan emosional, yang kedua adalah kecerdasan intelektual, dan ketiga adalah stres kerja. Maka, maka dari itu saya tertarik untuk meneliti ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi IWB. Untuk prasurvei IWB, masih eh, masih terbilang rendah karena hanya 35% guru yang menciptakan ide-ide ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Dan untuk pernyataan yang lainnya, presentasi jawaban lebih tinggi di jawaban tidak. Untuk prasurvei kecerdasan intelektual, dari 4 aspek yang dinilai masih perlu ditingkatkan kecerdasan intelektual. Saya melakukan wawancara juga terhadap kepala sekolah bahwa hasil wawancara tersebut, guru dinilai sangat diperlukan, kecerdasan intelektual guru dinilai sangat diperlukan untuk proses belajar mengajar. Lalu guru yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pembelajaran. Untuk prasurvei kecerdasan emosional, sebesar 65% guru masih kurang dalam mengelola emosinya di kelas maupun dengan rekan kerja. Untuk prasurvei stres kerja, sebesar 75% guru merasa stres dalam bekerja. Stres tersebut disebabkan karena beban tugas dan administrasi yang mengganggu performa kerja. Maka dari itu, rumusan masalah yang pertama adalah apakah kecerdasan intelektual berpengaruh secara langsung terhadap IWB pada guru SMP Negeri di Kecamatan Jatinegara, Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, apakah kecerdasan emosional berpengaruh secara langsung terhadap IWB pada guru di SMP Negeri Kecamatan Jatinegara? Yang ketiga, apakah kecerdasan intelektual berpengaruh secara langsung terhadap stres kerja pada guru SMP Negeri di Kecamatan Jatinegara? Yang
Keempat, apakah kecerdasan emosional berpengaruh secara langsung terhadap stres kerja pada guru SMP negeri di Kecamatan Jatinegara? Yang kelima, apakah stres kerja berpengaruh secara langsung terhadap IWB pada guru SMP negeri di Kecamatan Jatinegara? Yang keenam, apakah kecerdasan intelektual berpengaruh secara tidak langsung terhadap IWB melalui stres kerja pada guru SMP negeri di Kecamatan Jatinegara? Dan yang ketujuh, apakah kecerdasan emosional berpengaruh secara tidak langsung terhadap IWB melalui stres kerja pada guru SMP negeri di Kecamatan Jatinegara? Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis dari rumusan masalah yang telah saya paparkan. Manfaat penelitian, saya membagi dua bagan. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu manajemen dengan fokus pada bidang studi manajemen sumber daya manusia. Untuk manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan masukan bagi instansi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dalam hal performa pengembangan guru agar dapat memberikan gambaran yang berhubungan dengan variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, stres kerja, dan UWB. Bab 2 telah pustaka dan perumusan hipotesis. Pengertian Innovative Work Behavior atau IWB. Menurut Hussein dan Haigi, tahun 2021, IWB atau perilaku kerja inovatif merupakan serangkaian tindakan individual yang memiliki tiga dimensi utama, yaitu penciptaan ide, pengenalan ide, dan penerapan ide. Untuk pengertian konseptualnya, yaitu IWB adalah perilaku individu di tempat kerja yang mencakup penciptaan, pengenalan, promosi, dan penerapan ide-ide baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja peran, kelompok, dan organisasi. Berikut adalah indikator IWB. Pengertian kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan manusia untuk menganalisis, berpikir, dan mendefinisikan hubungan sebab akibat, berpikir abstrak, menggunakan bahasa yang tepat, memvisualisasikan diri, dan memahami sesuatu. Berikut adalah pengertian dari Nasrul dan Al-Falah 2020. Untuk pengertian konseptual, kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang dalam mengumpulkan informasi, mengkomprehensi informasi, dan menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Berikut adalah kecerdasan intelektual, yang mana indikatornya menurut Robbins 2014. Selanjutnya ada pengertian kecerdasan emosional. Menurut Halian tahun 2020, kecerdasan emosional adalah kemampuan berpikir atas emosi diri sendiri dan orang lain untuk berpikir efisien. Kecerdasan emosional berkontribusi pada pertumbuhan pribadi, aktivitas profesional yang efisien, dan karir seorang individu. Untuk pengertian konseptual, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi, mengasimilasi emosi dan pikiran, memahami dan menalar emosi, serta mengatur emosi yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah indikator kecerdasan emosional. Pengertian stres kerja. Menurut Paramita dan Swadana tahun 2020, stres kerja adalah kondisi di mana terjadinya ketegangan yang mengakibatkan perubahan pada kondisi fisik, cara berpikir, serta emosi. Pengertian konseptual stres kerja adalah interaksi antara kondisi kerja dengan sifat-sifat pegawai yang bekerja yang mengubah fungsi normal secara psikologis maupun perilaku yang berasal dari tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan pegawai atau kondisi lingkungan yang menimbulkan stres yang dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi pegawai maupun organisasi tempat dia bekerja. Berikut adalah indikator stres kerja. Untuk hipotesis penelitian, H1 adalah kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap IWB, H2 kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap IWB, H3 kecerdasan intelektual berpengaruh negatif terhadap stres kerja, H4 kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap stres kerja,
H5 stres kerja berpengaruh negatif terhadap IWB. H6 kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap IWB yang dilalui stres kerja. H7 kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap IWB yang dilalui stres kerja. Berikut adalah kerangka penelitian yang mana X1, X2, Z sebagai mediating, dan Y sebagai indikator innovative work behavior. Bab 3 metode penelitian. Pada penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif, lalu penelitian dilakukan pada guru yang bekerja di SMP Negeri Kecamatan Jatinegara, populasi sebanyak 131 guru, dan teknik analisis menggunakan SEM PLS. Bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk analisis responden, dapat dilihat bahwa perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Lalu usia, eh, rentang usia paling banyak di 41 sampai 50 tahun. Lalu masa kerja eh, paling banyak di 11 sampai 20 tahun. Untuk status pernikahan, mereka sudah menikah 100%, 100 orang, sorry, 100 orang. Lalu yang lainnya ada yang belum menikah dan bercerai. Lalu untuk status pendidikan banyak di sarjana, dan unit penempatan dapat dilihat di SMP 14 9 orang, di SMP 148 16 orang, 149 11 orang, 243 SMP 243 14 orang, lalu SMP 25 13 orang, SMP 26 14 orang, SMP 36 19 orang, SMP 52 16 orang, serta SMP 62 19 orang. Teknik deskriptif. Untuk IWB, rata-rata tertinggi ada di pernyataan saya mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dari yang biasa digunakan. Lalu untuk rata-rata terendah di IWB, yaitu saya memodifikasi ide-ide yang sudah ada untuk menciptakan pendekatan. Untuk kecerdasan intelektual, rata-rata paling tinggi adalah saya dapat pernyataan paling tinggi adalah saya dapat menggunakan metrik yang tepat untuk menilai keberhasilan metode. Untuk rata-rata terendah di kecerdasan intelektual ada dengan pernyataan saya mengidentifikasi area kemajuan dan kebutuhan dari data. Untuk kecerdasan emosional, rata-rata paling tinggi adalah saya dapat melakukan refleksi terhadap kinerja mengajar saya secara objektif, dan rata-rata terendah di pernyataan saya melihat kesulitan dalam mengajar sebagai kesempatan untuk berkembang. Untuk stres kerja, pernyataan paling tinggi dengan rata-rata 4,26 yaitu saya mengalami ketegangan dalam hubungan dengan rekan kerja. Lalu dengan pernyataan yang paling rendah, saya dan rekan kerja sering mengalami miskomunikasi. Untuk analisis data, menggunakan pengukuran outer model dengan convergent validity, construct reliability, dan validity, dan diskriminan validity. Untuk convergent validity, nilai outer loading sudah di atas 0,5 sehingga dapat disimpulkan indikator tersebut valid. Untuk konstruk reliability dan validity, nilai crown batch alpha dari setiap variabel sudah di atas 0,6 sehingga dinyatakan reliable. Untuk AV atau average variable extract pada setiap variabel lebih besar dari 0,5 sehingga AV telah terpenuhi. Untuk diskriminan validity pada setiap variabel lebih besar 0,7 sehingga hasil diskriminan telah terpenuhi.
Analisis data menggunakan inner model dengan R square, lalu dengan uji struktur equalization modeling. R square hasilnya yaitu pada variabel IWB sebesar 0,650. Hal ini mengartikan bahwa kecerdasan emosional, intelektual, dan stres kerja dapat mempengaruhi IWB, yaitu sebesar 0,650 atau sebesar 65%, yang berarti sedang atau kuat. Sedangkan pada variabel stres kerja senilai 0,690, hal ini mengartikan bahwa kecerdasan emosional terhadap stres kerja sebesar 0,960 atau 69%, yang berarti sedang atau kuat. Berikut untuk uji struktur equalization modeling. Saya menggunakan Smart PLS dengan software 3,0. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan uji hipotesis pengaruh langsung dan uji hipotesis pengaruh tidak langsung. Untuk uji hipotesis secara langsung, hasilnya dapat dilihat bahwa H1 diterima, yaitu kecerdasan emosional dan innovative work behavior. Lalu H2 diterima, H3 diterima, H4 diterima, dan H5 diterima. Untuk hipotesis secara tidak langsung, H6 diterima dan H7 diterima. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian saya yang pertama bahwa kecerdasan intelektual secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IWB, yang artinya kecerdasan intelektual yang tinggi akan berdampak pada IWB. Lalu yang kedua, kecerdasan emosional secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IWB, yang artinya kecerdasan emosional yang tinggi akan berdampak pada IWB. Yang ketiga, kecerdasan intelektual secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja, yang artinya kecerdasan intelektual yang tinggi akan berdampak pada stres kerja. Yang keempat, kecerdasan emosional secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja, yang artinya kecerdasan emosional yang tinggi akan berdampak pada stres kerja. Yang kelima, stres kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IWB, yang artinya stres kerja yang tinggi akan berdampak pada innovative work behavior. Yang keenam, kemampuan intelektual secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IWB melalui stres kerja, yang mengartikan bahwa semakin tingginya intelektual guru, maka berdampak secara tidak langsung terhadap meningkatnya IWB melalui stres kerja pada guru tersebut. Yang ketujuh, kemampuan emosional secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IWB melalui stres kerja, yang mengartikan bahwa semakin baiknya pengelolaan kemampuan emosional pada guru akan berdampak secara tidak langsung kepada meningkatnya IWB melalui stres kerja pada guru tersebut. Untuk implikasi manajerial, yang pertama, UWB dengan nilai rata-rata tertinggi, yaitu dengan pernyataan saya mengembangkan pendekatan pembelajaran berbeda dari yang biasa digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru telah memiliki inisiatif sendiri pada saat bekerja, karena telah mencoba metode pembelajaran baru yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat eh, menjadi penyegaran dan perlu adanya fasilitas
atau forum di mana guru tersebut dapat membagikan metode pembelajaran ini kepada rekan sejawat sehingga dapat dipraktikkan dan disebarluaskan. Yang kedua, kecerdasan intelektual dengan rata-rata nilai tertinggi. Saya menggunakan metrik yang tepat untuk keberhasilan metode. Dengan demikian dapat mendatangkan pakar eksternal untuk membantu guru menyempurnakan metrik penilaian mereka. Yang ketiga, kecerdasan emosional dengan nilai tertinggi. Saya dapat melakukan refleksi terhadap kinerja mengajar saya secara objektif. Dengan demikian, sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan berkala. Yang keempat, stres kerja dengan nilai rata-rata tertinggi. Pada penyataan saya mengalami ketegangan dalam hubungan dan dengan rekan kerja, maka guru tersebut mengalami ketegangan hubungan dengan guru-guru lainnya. Hal ini karena kesenjangan umur yang terlalu jauh sehingga ide-idenya sering ditentang. Dengan demikian, sekolah perlu melakukan kegiatan team building yang secara khusus bertujuan untuk menjembatani antara guru senior dan guru junior. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.